Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi Susan Zainab wa Karamah Usman Ali Sanala Simba Timatu Zahra Sekali Jilani Ma'adzali Syafi'an Nabi Maliki Ambali An-Nawi Rabi Jamil Bukala Qadisin wal Qura wal Mubasirin bi Masarikil Ardi la Magharibiha Zainab wa Haji Rahman Isya Baking Kadda Muhammad Wali Wali Rasuli Puri Ajmain Umaila Ruhai Walidina Ma'atina wa Ajdadina Masyaina wa Jami'il Muslimina Muslimatan Allah ya gafiru lahum yarhami oli darajati mil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bilum biddaraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutannya masih halaman 18. Wal jumu'atu fardu ainin an kulli muslimin balighin akilin wa misluhu mu'tadin bi muzili aklihi fatalazamuhul jumu'atu ka ghairiha bayabdiha zuhran zakarin hurrin hadirin ay muqimin iqamata tamna'u hukmi safari bimahallil jumu'ati au bima yusma'u minhun nida'u bila uzrin sar'iyyin kal maradi allazi masaqqatuhu kama saqqatil masyi bil matari wa illam yaskutil qiyamu fil fardi wal matari allazi yabullu sawbahu pada jum'ata ala kafirin wala ala sabiyin wala ala majnunin wa man ulhika bihi wala ala mra'atin wa khunsa wala ala man bihi rikun wa in qalla wala ala musafirin wala ala ma'zurin bi murahasin bi tarkil jama'ati mimma yumkinu maji'uhu huna la karrihi bil laili wa minal a'zari al istighalu bi tahjizil mayyiti kama apadahul fasni. Ya, lanjutan bacaan kita itu masuk kepada masalah Jumat ya. Kemarin masalah ya jamaah tuh ya ngikut imam. Nah, wal jumu'atu fardu ainin. Ya, salat Jumat itu fardu ain. Ya, arti fardu ya wajib bagi setiap laki-laki muslim ya, gitu. Ya, wajib fardu ain. Kalau orang perempuan itu bukan wajib ain, dia wajib takhir. Ya, gitu. Ini banyak dikatakan perempuan tuh nggak wajib Jumat, gitu. Teman dia wajib takhir. Wajib takhir artinya wajib boleh milih
kalau perempuan. Jadi kalau dia sholat Jumat enggak sholat zuhur, kalau di sholat zuhur enggak sholat Jumat, tinggal pilih kalau perempuan gitu ya. Kalau kita orang laki ya wajib ain, enggak boleh pilih ya gitu. Kalau boleh pilih kita pilih. Iya, di rumah aja dah gitu, nggak kayak jalan ya, kayak biasa gitu ya, wajib ain tuh, jadi mesti gitu ya, nggak bisa ditukar gitu ya, kalau fardu ain tuh. Nah kalau kalau perempuan takhir, jadi boleh pilih, boleh Jumat ya, boleh zuhur. Kalau dikerjakan Jumat berarti nggak perlu sembahyang zuhur. Nah gitu ya perempuan tuh. Nah kalau sembahyang zuhur nggak perlu Jumat ya, pilih takhir namanya. Nah ini ya di sini ya apa tuh, Jumat ini adalah fardu ain atas kulli muslimin, atas kulli muslimin setiap orang muslim ya, baligin yang udah balik, udah dewasa ya, udah umur 15 tahun dah gitu ya. Nah, akilin dan juga yang berakal ya, kalau majnun enggak gitu ya. Nah, wa misluhu dan seumpamanya nih ya, gitu fardu ain tuh itu siapa? Muqtadin, yaitu orang yang sengaja ya. Muqtadin muzili aklihi, sengaja dengan menghilangkan akalnya, artinya dimabok ya gitu. Nah ya giliran Jumat tuh, Jumat dimabok, nah tetap tuh dia hukumnya wajib Jumat gitu ya. Nah dia orang yang sengaja tuh ya gitu ngilangin ya akalnya tuh, batal zamuhul jumu'atu, maka wajib bagi dia tuh orang muqtadil tuh itu wajib melaksanakan Jumat katanya gitu, kaghairiha, sama seperti yang lainnya ya gitu ya, sama ya. Jadi itu ya orang yang ngilangin akalnya, artinya dia mabok ya gitu ya, waktu mau hari Jumat nih, nah gitu dia mabok, nah tetap dia hukumnya wajib ya, nah, melaksanakan wajib Jumat. Nah teman karena dia mabok, nah dia ganti dengan sholat zuhur gitu ya. Nah gitu ya, pada Jumat kaghairiha payaqdiha zuhran, maka dia itu wajib kodok zuhur tuh ya, karena dalam keadaan mau kerjain Jumat itu, sholat Jumat dalam keadaan mabok kan nggak sah ya gitu. Nah tapi wajib tetap hukumnya gitu ya, ini nggak boleh ya, sama seperti yang kairiha tuh, yang lainnya seperti uzur-uzur yang lain ya, seperti kalau Jumat tuh ya kita makan apa tuh, makan yang bau-bau kan, peti apa semua gitu ya, jengkol gitu, nah itu kan nggak boleh ke masjid tuh ya, nah itu uzur kan gitu ya. Nah disengaja tuh tetap dia wajib Jumat, nah tapi kan nggak boleh datang ke masjid, nah dia wajib ganti dengan zuhur tuh ya gitu ya, karena orang yang makan nih apa tuh makanan yang bau-bau seperti itu ya, itu nggak boleh dia datang ke masjid tuh ya, jamaah gitu ya, Jumat tuh itu ya dilarang gitu. Nah dia tetap hukumnya wajib Jumat, tapi ya nanti dia ganti, kalau dia nggak datang, nah ganti dengan ya apa tuh ya, dengan sholat zuhur kodok gitu ya gitu, gitu ya. Ya dukron tuh zakarin ya, laki-laki ya yang wajib tuh sholat Jumat, orang laki-laki gitu ya. Hurin, merdeka ya, budak kagak gitu ya. Nah kita nggak ada budak sekarang gitu. Hadirin artinya orang yang hadir ya gitu di tempat tuh ya, jadi nggak apa tuh ya, nggak musafir ya, kalau musafir nggak wajib Jumat gitu ya. Nah yang hadir tuh nggak kemana, mukim gitu ya, hadir tuh. Ai mukimin iqamatan ya, yaitu orang yang mukim, yang diam pada satu tempat, tamna'u hukmus safari ya, itu yang mencegah diamnya itu hukum safari, hukum untuk musafir. Artinya jadi kalau orang itu ya ada di satu tempat ya, yang bilangannya tuh untuk bilangan Jumat itu, dia tuh haram, nggak boleh pergi ya gitu. Umpama bilangan adatnya nih, bilangan orangnya 40 orang, nah dia ada satu kampung gitu, satu tempat untuk pelaksanaan Jumat. Nah dia tuh yang di situ berarti nggak boleh pergi kemana-mana, karena dengan dia pergi satu berarti kurang kan ya bilangannya, jadi nggak, jadi hilang nanti kewajiban Jumat. Nah yang pergi seperti itu hukumnya haram tuh
ya nggak pergi. Nah kalau kayak gitu sih banyak, ya orang banyak apa-apa tuh hari Jumat gitu pergi, cuman makruh. Itu doangan ya, makruh tuh ya, kita berangkat mau pergi musafir nih Jumat gitu ya, makruh gitu ya. Nah ya kalau yang bilangannya teman pas-pasan tuh, nah itu haram ya, karena bisa jadi nggugurin Jumat tuh yang ada, atau juga yang ada nanti ngerjakan Jumat juga jadi mesti ada Zohor gitu ya. Nah jadi bikin susah gitu ya, jadi diharamin ya bagi orang yang ada tuh tempat itu ya, seperti ya gitu tamna'u ya hukum safari gitu ya, bimahalil jumu'ati, yang ada di itu di tempat pelaksanaan Jumat gitu ya, gitu artinya di satu kampung satu tempat gitu yang orangnya bilangannya pas-pasan gitu ya. Nah au bima yasma'u minhun nida, atau dia ada di tempat yang kedengeran tuh suara azan ya. Jadi kalau jadi satu tempat tuh suara azan gitu di tempat nih satu kampung, nah di kampung sono, nah gitu ya. Nah itu kedengeran tuh suara azan dari kampung yang ini nih yang kurang bilangannya, dia tuh wajib sana gabung ya bagi sono. Nah atau juga kita ada di situ ya gitu ya, kita ada di satu tempat itu ya kedengeran suara azan tuh, maka dia kita itu termasuk wajib Jumat gitu. Sedang di rest area. Iya. Nah kedengeran tuh ada azan, kita berhenti situ, nah itu wajib Jumat. Ya kalau kita musafir kan yang namanya musafir tuh di tempat jalan tuh gitu, atau juga di satu tempat yang nggak kedengeran suara azan. Ya kalau kita musafir kita berhenti di tempat umpama kita istirahat tuh makan dah kan gitu ya di Jumat tuh. Nah di restoran, di samping restoran semua ada di masjid, wajib kita ya karena kedengeran tuh suara azan. Nah kalau kita berhentinya tuh yang jauh nggak kedengeran itu enggak gitu ya, atau kita jalan aja tuh ya, meskipun kita di mobil denger tuh suara apa ya azan dia di masjid itu yang kita lewatin itu enggak. Tapi kalau kita berhenti itu kita berarti ada di tempat itu gitu, jadi kita wajib Jumat gitu ya. Itu dikatakan tempat yang kedengeran suara azan tuh gitu ya, yasma'u min nida tuh gitu ya. Nah minun nida bila uzrin, wajibnya tuh orang itu sholat Jumat kalau nggak ada uzur syar'in, uzur syar'i ya, yang dimaafin dibolehin nggak Jumat secara uzur syar'i. Seperti mana? Kalau maradi sakit ya, disakit, nah nggak wajib Jumat gitu ya, sakit apaan aja dah ya, yang ringan kayak yang berat gitu ya. Tapi kalau dia sakit dipegi tuh ya di tempat ya Jumat ke masjid dah gitu, nyampe di masjid disakit nggak boleh pulang ya gitu, kecuali kalau sakitnya yang ngotorin masjid ya, umpama buang-buang air itu ya. Nah gitu ya, karena umpama pusing nih dia gitu ya, gitu pusing nih palanya gitu di rumah sakit gitu, yang Jumat nih jalan juga ya gitu ya. Nah ya hilang dikit-dikit tuh gitu, nah nyampe masjid ya tambah nih sakitnya gitu, nggak boleh pulang ya. Kenapa? Udah ada ya, berarti udah ada di situ kan, berarti udah nggak apa, nggak uzur kan. Yang uzur tuh nggak bisa jalan. Nah ini udah bisa jalan tuh ya, uzurnya apaan? Ya udah di situ itu. Nah kalau sholatnya kan ya nggak bisa diri, duduk tuh ya itu. Nah yang namanya uzurnya tuh datangnya gitu. Nah orang dia udah datang kagak ada uzur ya itu ya tuh ya. Jadi kalau kita sakit nih udah ya, hujan gitu kan gitu, nah kita datang ke sana kan hujan kan uzur tuh, uzur untuk Jumat jamaah. Nah karena kita udah datang ke sana ya nggak boleh pulang. Iya udah datang gitu ya, meskipun bajunya basah gitu ya, bajunya basah gitu, nah udah datang, nah biarin sembahyang pakai baju basah sah gak? Ya sah itu. Nah ya. Jadi kalau hujan tuh jangan datang, hujan datang juga bajunya basah nggak boleh pulang gitu ya, salah ngapa datang ya.
Nah, ya. Jadi kalau yang namanya uzur Jumat, uzur jamaah, uzur Jumat sama itu ya. Yang nggak bolehnya tuh datangnya uzurnya. Nah kalau udah sampai tempat, berarti udah nggak uzur lagi gitu, nggak ada alasan lagi. Gitu. Nih, nanya nih. Hujan gede itu banyak banjir. Iya. Takut rumahnya kebanjiran. Yang nah kalau memang banjir ya jangan. Nah hujan tak usah sih hujannya banjir gede gitu. Nah hujan gerimis-gerimis yang kiranya basahin baju aja boleh nggak? Ya, sampai lagi yang namanya. Hah? Kalau nggak ada payung gitu. Nggak ada payung. Biar ada payung juga kan. Gitu. Ya. Payung tuh bukan jadi jaminan gitu. Ya. Nah, ya. Jadi ukurannya tuh kalau sekiranya kalau kita jalan, ya hujan tuh, ya basah baju kita, ya nggak kayak payung gitu, nggak ada teduhan. Meskipun tuh ada dari masjid gitu, teduhan tuh, ya bikinin gitu. Iya, nah ya. Amin, saya Hah? masih Bang Amin kan jam 11:30 sudah ke masjid. Iya, Ternyata hujan gede. Hujan. Di sini kalau udah setengah jam hujan gede nggak berhenti, banjir. banjir. Nggak boleh pulang. Saya Hmm. Ya, kagak boleh pulang. Kagak boleh pulang, udah ada, nggak ada uzur. Ya, kan nggak ada, udah apa? Ya udah di tempat gitu. Ya. Nah, aja kalau begitu apa tuh? Ya, nah, gerimis-gerimis hujan, wah ini bakal banjir nih, ya, yang datang gitu, ya, nggak apa-apa itu uzur namanya gitu. Ya. Nah, itu ya gitu. Nah, kemaridin tuh ya, gitu kan maridi allazi masaqatuhu ya, yang marid itu sakit itu yang menjadi uzurnya itu kesulitan, ya, kesulitannya tuh kamasaqatil masih seperti kesulitan untuk berjalan fil matori di waktu hujan. Ya, ada kesulitan mau jalan hujan itu, ya. Nah, itu ya. Nah, itu diuzurin itu ya. Nah, bimahalil ya fil matori wa illam yaskutil qiyamu fil fardi, sekalipun enggak menggugurin ya diri di waktu sholat fardu. Ini uzur ya, kalau apa ya uzur seperti sakit tuh ya. Nah gitu ya, sekarang kita sakitnya itu yang enggak boleh apa tuh yang enggak diuzurin untuk sholat fardu diri gitu, gitu bisa gitu. Nah boleh, ini karena sakit, umpama kayak pusing dah. Kalau pusing kan bisa diri masih. Nah iya gitu. Nah tuh ya, sekalipun tuh ya gitu uzurnya itu ya tidak menggugurkan diri pada sholat fardu, artinya ya nggak apa masih bisa diri gitu ya, masih bisa diri gitu. Nah sakit kayak pusing ya, sakit gigi kan gitu ya. Nah, ya, nah kalau stroke sih emang nggak bisa jalan dah, gitu, ya, gitu. Nah stroke masih didorong-dorong juga kan, ya, nggak kayak gitu. Padahal dia udah uzur, ya, udah nggak bisa kan, udah gitu. Ini pakai didorong-dorong, kan gitu, ya. Nah, ya, karena nggak mau ketinggalan Jumat gitu. Padahal udah nggak ada kewajiban, gitu, ya. Cukup dia sembahyang zuhur di rumah dah gitu ya. Tapi dia masih mau juga pergi sono, didorong di kampung ya udah nyampe sono. Ya wajib itu ya, udah nggak boleh pulang gitu ya. Nah, artinya gitu. Wal matori ya, kalau maridi itu uzur syar'i tadi sakit. Nah, wal mator dan hujan nih gitu. Allazi yabulu saubahu, yaitu hujan yang babat basahin baju. Ya, kalau kita jalan baju kita basah, nah itu uzur, nggak kayak payung, ya, itu, ya kan zaman dulu belum ada payung, kajar-kajar ya, pisang, gitu, ya, gitu, ya, belum ada payung, nah gitu, nah sekarang kalau ada payung, ya, sama juga, ya uzurnya nggak hilang. Gitu ya. Nah, udah ada payung, ada apa tuh baju mantel, baju apa tuh? Ya jas hujan. Gitu. Tetap uzurnya tuh. Kalau yang hujan kirinya nih hujannya basahin baju kalau kita jalan gitu. Ya. Gitu. Sekalipun tuh ada dari rumah kita sampai ke masjid tuh, ya di pinggiran jalan dah rumah-rumah orang tuh, ya gitu, sampai ke masjid tuh. Ya. Gitu. Kalau kita jalan nggak basah, ya nyerempet-nyerempet gitu. Nalanda sunnah itu bukannya alasan wajib, enggak ya, itu kan
Dia di samping itu kalau sekiranya itu dibuangin basah gak? Gitu. Nah payung itu juga, kalau kita nggak kayak payung tuh basah nggak? Gitu. Itu uzur gitu. Nah bukan kali ini kan ada payung zaman sekarang gitu ya. Jadi udah nggak uzur lagi tetap ya hujan karena hujannya masih ada kan. Ada nggak dari dulu sampai sekarang? Nah, iya itu. Nah kecuali kalau hujannya kagak. Itu ya. Tuh ya. Nah, tuh ya matar tuh ya bulu saum. Nah, pala Jum'ata ala kafirin wala ala sobiyin, maka enggak wajib Jumat pada orang kafir dan anak kecil. Ya, jadi yang wajib Jumat orang Islam. Ya, gitu. Kalau dia bukan orang Islam ya jangan kita suruh sembahyang Jumat, jangan. Iya. Gitu ya. Nah, anak kecil gitu juga. Ya, jangan sembahyang Jumat. Gitu, ya. Yang belum balik, kan nanti yang wajib yang balik nih. Ini anak kecil yang belum balik dikasih suruh ke masjid, nanti bercanda. Iya, orang khutbah bercanda, gubrak dah nggak kedengeran. Main keblok-blokan. Iya, ya di main lompatan apa, di bercanda dah, nggak kedengeran tuh khutbah. Ya, khotib boleh nggak bilangin? Boleh, lagi khutbah. Bilangin anak-anak jangan ribut, jangan bercanda, nggak kedengeran tuh orang khutbah gitu. Ya kan amar ma'ruf nahi munkar itu. Ya. Itu. Ya bukannya nggak boleh, bukannya lu keluar dari khutbah enggak. Ya. Itu. Ya Rasulullah lagi sholat, lagi khutbah aja yang nanya, ya Rasulullah mata sa'ah, kapan hari kiamat? Rasulullah berhenti dulu. Ya, diurusin dia tuh. Ya, yang lagi nanya, tadi manil lazi sa'il, siapa yang nanya tadi? Saya Rasulullah. Ya, gitu. Ya, tanya. Kamu nanya hari kiamat memang udah siap apaan? Iya, lagu banget. Gitu. Ya. Nah, dia jawabnya hubbuka, saya cinta pada engkau, anta ma'aman ahbabta. Udah Nabi naik lagi ke mimbar, terusin khutbahnya. Ya. Gitu. Nah, ini anak-anak lagi bercanda ngapa gitu, melen kan enggak boleh. Ya. Pakai turun kali ngomongnya. Iya kan, enggak, kalau gitu sih enggak kayak turun dah gitu. Masih turun pegang-pegang sapu gubar-gubar. Kalau seperti turun pegang-pegang sapu bisa nyampe asar. Hilangin aja dah. Ya, lagi biasanya ngobrol yang bercanda tuh bukannya anak kecil aja. Iya, yang udah 50 tahun masih iya, ngobrol juga. Iya. Gitu. Ya, ini bilangin nggak boleh ngobrol, jangan ngobrol gitu. Ya, nah, tuh ya. Nah, tuh ya. Jadi anak kecil tuh nggak wajib tuh sobiun, ya. Jadi bukannya nggak boleh ke masjid anak kecil karena mengganggu gitu, ya. Nah, ya mengganggu orang yang sholat gitu. Boleh gua ke masjid, ya. Cuman ya didik gitu, jangan didemenin, ya. Dia bercanda. Ya, anaknya disuruh ke masjid, abahnya di rumah bayang. Iya, bayang-bayang jamaah gitu, kan biasa gitu kan, anaknya suruh ke masjid sono, abahnya kagak keburu ke masjid dan di rumah aja, nah anaknya enak, ya, bercanda gitu, ya, di masjid kan tempatnya lega, iya di rumahnya sempit, nanti bercanda, sempetan, iya temannya banyak gitu, doanya, nah itu ya, kemudian wala ala majnunin, dan juga nggak wajib atas orang gila ya, karena yang wajib berakal nih tadi ya, orang gila ya jangan ya, nggak wajib tuh ya, nggak Jumat, nggak puasa ya, nggak sholat gitu ya. Ini kalau yang mau bebas hukum begini ya jadi orang gila dah. Itu ya, habis segan sembahyang, segan puasa ya jadi ini gitu ya, kita ya. Nah, waman ulhiqa bihi, dan orang yang dihubungin, yang sama ada hubungannya dengan anak kecil, tuh nggak wajib Jumat. Wala ala imra'atin wa khunsa, dan nggak wajib Jumat atas orang perempuan dan banci. Ya, artinya orang perempuan nih nggak wajib ain, jadi wajibnya wajib takhir, gitu ya. Jadi kalau orang perempuan dia tetap wajib gitu, teman wajibnya. Ya, takhir artinya milih, boleh pilih perempuan tuh. Jadi kalau dia mau sholat Jumat silahkan, nggak sholat zuhur. Kalau di sholat zuhur nggak perlu sholat Jumat gitu. Itu wajib takhir buat orang perempuan ya.
Nah gitu. Hanya kalau kita di sini kan nggak ada tuh orang Jumat, ya orang perempuan pada sembahyang Jumat tuh kagak gitu. Nah kalau di Mekah kan sono banyak kan tuh, ya setiap orang ngaji ke sono kan pada sembahyang Jumat, ya padahal dia nggak wajib gitu, ya. Nah gitu, dia sembahyang zuhur aja di rumah, ogah mau ke masjid juga kan gitu, ya. Pahalanya sama, ya karena orang yang sembahyang di tanah haram kan sama sama di Masjidil Haram gitu, ya, enggak, ya sama gitu, ya. Atau di daerah-daerah kan banyak tuh kalau perempuan-perempuan pada sholat Jumat gitu, ya. Nah kalau kita sini enggak nih gitu, ya. Nah ya jarang kita lihat tuh orang ya gitu Jakarta nih orang perempuan yang pada sembahyang Jumat. Emang dia bukannya enggak wajib, tetap wajib tapi wajib takhir namanya, pilih gitu, ya. Gitu. Kalau kita orang laki-laki wajibnya begini ya kita banyakan ya nggak mau Jumat gitu. Iya, milih-milih. Nah, itu ya. Nah, wahunsa ya banci sama ya, nggak wajib tuh Jumat itu ya. Wala ala man fihi rikun, dan juga nggak wajib tuh Jumat orang yang ada pada dirinya itu budak. Ya, ada masih sifatnya sifat budak gitu, ya, perbudakan. Wa in qalla, sekalipun perbudakannya itu sedikit. Artinya nih budaknya di sini budak muwa'ad. Ya, gitu ya, budak muwa'ad tuh artinya budak yang sebagiannya merdeka, sebagiannya enggak. Ya, masih budak. Artinya ya, jadi si tuannya nih ya bagi tuh ya budak dipunya budak. Jadi kalau umpama dibagi ini hari ini ya dia jadi budak, besok merdeka. Nah, betulan tuh hari Jumat. Nah, dia tuh masih statusnya budak. Nah, itu dia nggak wajib. Nah, besok hari Sabtu udah merdeka gitu ya. Itu budak muwa'ad namanya. Jadi bagian merdeka, sebagian budak ya. Nah, itu ya wa in qallatu. Wala ala musafirin, dan enggak wajib tuh ya sejumat buat musafir. Tadi itu ya. Jadi yang musafir tuh jadi enggak berhenti di tempat yang ada masjid. Ya, kalau di musafir tuh dia berhenti di tempat orang yang ada masjid, ya, atau juga ditinggal satu tempat tuh, ya, di umpama di villa di mana gitu. Nah, kedengeran tuh suara azan, maka wajib ya Jumat karena kedengeran tuh suara azan. Itu ya, didiam tuh di villa kan, ya, sono, ya. Nah, gitu. Nah, dengeran suara azan. Nah, itu wajib. Ya, karena ya dia ada di tempat itu, ya, yusma'un nida tuh, ya, kedengeran suara azan ya Jumat, wajib begitu, gitu. Nah kalau yang namanya kalau di musafir tuh kagak, dia di jalan, ya, di musafir, di berhenti, restoran, ada sampingnya masjid, bayang dulu, baru makan, gitu, ya. Ya. Nah kalau dia tuh jauh tuh, restorannya nggak ada masjid, nggak apa, nah itu baru boleh, musafir namanya, gitu, ya. Jadi jangan dikatakan musafir tuh, di diam itu dengeran tuh, mas sampingnya ada masjid, makan aja gitu, ya, itu, ya, karena dia ada di situ, gitu, ya. Nah, tuh ya, sapir tuh, sapirin. Wala ala ma'zurin, dan juga nggak wajib Jumat orang yang diuzurin tuh, ya, bimurahasin, bitarkil jamaati, yang dikasih rukhsah keringanan untuk meninggalkan sholat jamaah. Ya, jadi uzur Jumat, uzur jamaah gitu ya. Atau uzur jamaah itu juga uzur Jumat, ya, uzur jamaah ya, seperti ya tadi hujan, sakit kan gitu ya. Nah, gitu, atau nemenin orang sakit tuh ya, nggak ada yang ditemenin ya, di sendiri-sendiri gitu. Nah, nemenin giliran ya bayang Jumat ya nggak Jumat dia, atau orang yang lagi mau sakarat gitu ya. Nah gitu, nah dia harus temenin, ada sekarat nih ya. Nah gitu, jangan kita tinggal aja, emang udah sekarat dia mau dantar gue temenin dia mati ya, tinggal mati juga, yarin dah, jalan aja Jumat nggak boleh ya, temenin gitu. Jadi kita uzur tuh ya, gitu ya, orang sakit, atau juga yang lagi ya lagi masak ya, takut nanti masakannya tuh angus ya, nggak ada orang itu, kalau dimatiin ntar jadi bantet ya kan gitu ya, dimatiin tinggal Jumat bantet jadinya ya. Nah diterusin ditinggal angus ya. Nah ya, nah itu yang begitu ya uzur
ya jamaah uzur Jumat. Ya, atau juga orang ada yang punya tugas apa tuh menjaga ke apa tuh harta. Ya, kayak satpam kan, jaga harta, ya. Harta itu baik harta dia atau harta ya orang lain. Atau kita punya harta nih, gitu. Kalau kita tinggal, ya ada yang ngambil. Ya, memang kita tahu dah nih kalau kita tinggal nih bakal ada yang ambil nih, banyak pencuri, banyak ini gitu. Nah, ya boleh. Ya, kita enggak Jumat. Ya, jagain tuh harta kita supaya jadi gitu. Nah, atau juga harta orang, ya, yang kayak satpam, ya, kan di iniin tuh, ya ditugasin, gitu, jaga, gitu, ya. Nah, ya nggak boleh tinggal, kalau tinggal harta orang hilang, tanggung jawab dia. Oh, ya, tuh ya, yang satpam tuh, ya, biar kata di masjid juga tuh dia, yang jaga tuh, yang jaga sendal, ya, yang jaga motor. Itu, ya, nah, nggak wajib Jumat dia, karena jaga, itu hampir lagi sering kejadian, ya, mending hilang nih di motor, terus karena yang jaganya tuh sembahyang Jumat, ya, yang ngambil liatin, wah lagi sembahyang Jumat, gitu, ya, dibawa, ya, nah, ya, dijagain gitu, ya, tuh, wajiban tuh jagain, ya, kalau dikagak jagain wajib ganti dia. Ya, motor orang, sendal orang hilang, itu ya, itu wajiban tuh ya, tuh yang begitu tuh ya, ada orang yang ya gitu ya, wibrohasen fi tarkil jamaati, mimma yumkinu maji'uhu huna, yang juga bisa mungkin dia bisa datang ke tempat itu ya, tapi dia diuzurin gitu ya, uzur Jumat ya, uzur jamaah ya. Nah, termasuk uzur Jumat, uzur jamaah tuh nanten baru. Ya, kalau dinikah tuh hari Jumat gitu, ya, nanti nggak wajib tuh bayang Jumat, uzur, boleh, itu, ya, dinikah nih, ya, hari Jumat, yang gitu, ya, giliran bayang Jumat enggak, dia, gitu, hah? Bantet kalau lama. Gitu, aduh, gitu, ya, nah, tuh itu, nah jamaah juga, uzur juga. Ya, udah jamaah tuh. Ya kalau orang yang nikah tuh, ya sama ya yang masih gadis, ya uzurnya kan jamaah tuh seminggu. Nah, kalau mau janda 3 hari. Itu, enggak jamaah enggak. Gitu. Kayaknya ada seorang sahabat tuh, ya zaman Rasulullah kan ada seorang sahabat tuh, kalau nggak salah Jabir. Ya, ini Jabir tuh. Ya, gitu. Dia tuh nggak nongol-nongol. Gitu ya. Bayang jamaah. Nah, Nabi cari kok nggak kelihatan kemana nih? Ya. 3 hari nggak kelihatan, begitu udah 3 hari baru datang, tanya Jabir, nanti kemana aja sama Nabi, mana nggak ada, kata Jabir, saya baru nikah ya Rasulullah. Oh iya, gitu ya, dia nikah ya sama apaan, perawan apa sama janda? Saya nikah sama janda. Halah bikron, coba sama perawan katanya, ya gitu ya, ya seminggu kan itu ya, tuh ya, Nabi diuzurin boleh nggak gitu ya, orang yang nikah gitu ya. Nah, tuh ya, dan baru tuh uzur Jumat, uzur jamaah gitu ya. Nah, ya kalau dia mau nggak mau pergi, kalau dia mau pergi sih nggak apa-apa main gitu. Hah? Iya kali, ya kali gitu dia habis nikah gitu, nanti bayang Jumat dulu boleh. Hah? Gitu. Hah? Ya iya gimana aja tuh. Gitu ya. Nah, tuh ya. Nah, miman yamkinu maji'uhu la karihi bilaili, tidak termasuk uzur Jumatnya kalau ada angin yang kencang tuh di malam hari. Nah ya, karena sembahyang Jumatnya siang, ada anginnya malam ya, agak ada hubungan. Nah kalau jamaah bisa umpama subuh gitu atau isya, nah ini angin kencang nih, nah gitu ya. Nah itu ya uzur tuh, kita nggak pergi ya, karena takut lah kalau ada angin puyuh kan rumah kita, gitu ya. Nah ya uzur tuh gitu. Kalau malam tuh itu nggak uzur Jumat nggak, ya karena nggak ada hubungan gitu ya. Nah wa minal a'zari al istighalu bitahjizil mayyiti, ya, dan termasuk uzur juga itu sibuk untuk ngurusin si mayit, ya, nyiapin apa gitu. Tuh Jumat nih, mayitnya Jumat,
Itu ya kita ituin tuh ya, yang mandiin apa tuh, galiin kubur apa semua tuh. Nah yang begitu dia nggak keburu terus sembahyang Jumat udah ya gitu ya, itu termasuk uzur Jumat gitu ya. Nah bahkan saya Ibnu Abdissalam tuh ya, dia membolehkan tuh orang-orang yang ngurusin mayit begini, dia tuh ya mayit disolatinnya tuh ya sebelum Jumat gitu. Ya, kalau Ibnu Salam tuh kalau mayit ini dia disolatin di masjid. Masjid ya, itu diutamakan tuh sholatin mayit dulu. Nah, habis sholatin tuh selesai ya. Nah, suruh tuh orang-orang yang tugasnya untuk ngurusin mayit nih keluarganya, suruh dia itu gugur tuh untuk sholat Jumat, diguburin dah sunuh pergi. Itu. Nah, Ecep bisa ngikutin sunuh Ecep ya. Enak nih Kak Jumat ngikutin aja. Ya, kober gitu ya. Tuh saya Ibnu Salam gitu, bolehin boleh gitu ya, nggak apa-apa ya, karena mayit itu harus diduluin ya daripada sholat Jumatnya. Kalau ada sholat Jumat ada mayit, duluin si mayit itu kalau waktunya masih panjang kayak kita sini baru zuhur kan gitu. Nah kalau kita kan banyak umumnya ya, mayitnya ntar belakangan udah selesai apa tuh sesi Jumat baru sembayangin mayit kan gitu ya, kan artinya jadi dikitan. Coba kalau udah sebelum sembayang Jumat ya, banyak orangnya belum pada pulang ya. Iya, orang kumpul nih habis azan dah, habis azan ya, nah belum laksanakan khutbah tuh. Nah ya si panitia tuh ini bilangin sholat mayit dulu nih ya, di sholat mayit. Nah kan orang semua ada tuh banyak gitu loh, ada yang pulang karena udah selesai Jumat udah pada banyak pulang kan itu, jadi banyak kan tuh ya nguntungin si mayit gitu, banyakan yang boleh gitu. Kalau enggak ya suruhin yang ini boleh nggak sholat Jumat dia, ntar sholat zuhur aja dia. Siapa nih keluarganya tuh yang ngurusin suno ya, yang buat nguburin, suruh dan dia bawa suno ya gitu ya. Nah gitu ya, meskipun deket tuh kayak di kita di Kober sama Darul Muslimin gitu kan deket ya gitu, nggak apa-apa ya, lagi nguburin kan kedengeran tuh ya orang khutbah. Nah tuh ya, nah tuh ya, jadi termasuk uzur tuh ya Jumat ya ngurusin si mayit tuh katanya. Kama apa dahul pasni, sebagaimana yang diberikan ibadah ya, paham pengertian oleh Imam Al-Fasni nih. Nah, tuh ya. Ini tentang ya kewajiban Jumat. Wa min suruti sihhatil jumu'ati, dan sebagian daripada syarat-syarat sahnya Jumat waktu zuhri, yaitu waktunya waktu zuhur. Gitu ya. Zuhur. Jadi waktunya tuh waktu zuhur. Jadi udah masuk waktu zuhur baru sah melaksanakan Jumat. Ya, kecuali Imam Ahmad bin Hambal. Kalau Imam Ahmad bin Hambal boleh tuh sembahyang Jumat sebelum waktu zuhur. Itu. Ya, Imam Ahmad bin Hambal itu boleh jam 10 nih, jam 9. Bayang dah. Jumat. Gitu. Ya. Enak ya. Ya si khotib tuh kan yang dapat khotib bisa 2 ini tuh. Iya, sangat like. Yang habis bayangnya Jumatnya ya, kalau pakai Imam Ahmad kan jam 9 dah ya. 9 dah habis selesai di khutbah kan ya, tahu dah sejam dah, jam 10 selesai kan. Nah, bisa ngetrek kan. Terus lagi ntar yang Imam Syafi'i gitu. Ya, jadi 2 tuh. Itu ya. Imam Ahmad bin Hambal boleh tuh sembahyang Jumat sebelum zuhur. Gitu ya. Nah ya, waktunya nih kalau kita Imam Syafi'i zuhur tuh, yang lain juga sama yang 3 gitu ya, nanti zuhur gitu ya. Nah waktu zuhri bi ayyabqa minhu ma yasi'uha ma'al khutbataini, yang dikatakan waktu zuhur itu waktu yang luas untuk melaksanakan sholat Jumat dan khutbahnya nih. Ya, itu syaratnya. Jadi udah waktu zuhur, waktunya cukup gitu. Kalau waktunya nggak cukup nih buat khutbah, itu ya, nah nggak zuhur, nggak Jumat, ya, zuhur aja, ya. Nah, terus lagi wa antuqama pi mahalin makdudin ya, minal baladi, bukan minal badali, ke apa nih cetakannya balad dulu, lam dulu baru ya dal. Nah, ini badal ya. Gitu ya.
Nah, ya kalau kamu nggak gitu, kalau sini saya gitu, ya, gitu. Dan syaratnya lagi dilaksanakan tuh Jumat di tempat yang dianggap, ya, makdud tuh, yang dianggap minal baladi, bukan minal badali. Kalau sini kan badal tuh, ba dal lam, ya, mestinya ba, ya, lam dal gitu, ya, balad, ya. Nah, ya, jadi dilaksanakan tuh, ya, sholat Jumat itu di tempat yang dianggap itu satu tempat tuh, kota gitu, balad, ya. Nah, gitu, ya, satu kota tempat di situ, ya. Nah, gitu, ya. Nah, awil koryati atau kampung, ya, dianggap nih, ya. Jadi bukan tempat kemah-kemah, bukan, ya. Kalau kita kan namanya kemah-kemah tuh, tenda-tenda gitu, tenda yang lagi camping. Nah, itu nggak masuk gitu, ya, nggak boleh pelaksanaan tuh Jumat begitu, ya, nah, gitu. Kita nih kayak apa nih, camping, ya, ada satu bus kan 50 orang kan, gitu. Nah, itu nggak boleh Jumat gitu, ya, karena itu bukan tempat, ya, pelaksanaan gitu, ya. Sementara kita datang di situ, gitu, ya. Nah, ya, jadi tempat yang dianggapnya adalah, ya, itu kota, tempat atau kampung, gitu, ya. Nah, itu ya minal balad, ya, gitu. Awil Korea, bi'al lam yajuz, ya, limuri di sapar minha al qasru fihi, yaitu satu tempat yang dianggap tuh tidak boleh bagi orang yang musafir di situ untuk mengkosornya. Nah, itu ya. Itu artinya jadi satu kampung, satu apa gitu. Nah, kalau tempat yang boleh kosor itu namanya dia nanti musafir. Gitu, ya. Ya, sabar minta. Ya, pihi. Wa alla yasbikuha wala yuqarinuha jum'atun fi baldatiha masalan. Dan syaratnya lagi Jumat enggak didahulukan ya, pada Jumat itu dan atau dibarengin dengan Jumat yang lainnya tuh di tempatnya, ya, di kota itu. Artinya di sini enggak boleh ta'adud. Gitu, ya. Jadi syaratnya nih, ya, Jumat itu nggak boleh ta'adud. Ta'adud tuh artinya banyak tempat pelaksanaan Jumat, ya. Nah, kayak kita sini kan udah banyak tuh. Itu yang disebut ta'adud. Gitu, ya. Ta'adud tuh berbilang-bilang, ya, gitu. Nah, syaratnya tuh, ya, kagak, ya, ta'adud. Ini juga kalau nggak hajat, gitu, ya. Gitu, ya. Ta'adud tuh yukarnima belatun masalan, ya. Wa'in azumat, ya, sekalipun tuh gede tempatnya luas gitu, ya, gitu, ya. Nah, illa iza asyura ijtima'uhum, ya, yakinan, ya, yaitu kecuali, ya. Nah, kalau tuh sulit untuk menghimpun mereka, ya, secara yakin gitu bahwa orang tuh dikumpulin itu nggak nampung. Nah, boleh tuh ta'adud. Kalau sekiranya tuh masih nampung, ya, jangan gitu, ya. Nah, tuh, ya, kayak kita di sini, ya, di kampung nih kita kan gitu, ya, kampung Pulu nih gitu. Nah, kalau orang tuh dari RT 1 sono sampai, ya, kita RT berapa, 15, ya, 15 tuh kumpulin semua tuh, kumpul, muat gak? Ya, dari tempat, enggak kan? Nggak bakal muat kan? Itu dari RT 1 sono sampai kita semua dah sekampung gini, kumpulin tuh di Salapiam, umpama. Muat gak? Agak kan? Nah, gitu. Nah, jadi kalau yang begitu, ya, karena susah ijtima tuh saya kumpul, jadi boleh ta'adud. Gitu, ya. Ta'adud tuh artinya boleh ada tempat lain lagi. Hanya kita dulu kan masih masih orangnya dikit, penduduknya dikit, di sini kita kan cuma satu tuh, Salapia doangan. Nah, begitu orangnya banyak, nah, bikin lagi seno Darul Muslimin, itu, ya, boleh sah. Nah, sekarang udah banyakan lagi, bikin lagi, ya, udah muat, udah nggak muat lagi, bikin lagi, no, ya, ada tuh, ya, Al-Ikhlas sono, ya, gitu, tambah lagi, ya, Madinah, kan gitu, boleh, masih kenapa? Orangnya banyak gitu, nggak muat nampung, itu namanya butuh gitu, ya, hajat,
Jadi ta'adud hajat. Nah kalau nggak butuh tuh orang kiranya tuh ditumpulin di situ, ya muat, nggak boleh bikin gitu, ya. Karena itu disebut ta'adud, gitu, nggak hajat, nggak perlu. Nah kalau kayak kita gini kan perlu, ya. Apalagi tambah udah banyak sekarang, ya, orang mukimin kan, pendatang tuh, gitu, ya. Yang mustautin aja, ya, udah penuh, gitu. Ya, jadi kalau ada ta'adudnya seperti begitu, sekarang ya banyak tuh, itu jangan dianggap nggak sah, gitu, ya, nggak sah tuh, ya. Nah kalau kita bilang tuh nggak sah, kewajiban kita ngapa? Kumpulin tuh orang, hah? Iya nggak kumpulin tuh orang, ya, muat nggak? Kan nggak muat, kan ada yang bilang tuh kalau apa Jumat nih nggak sah, gitu, ya. Ya itu, nah kalau nggak sah ya kumpulin tuh orang, kewajiban dia. Dan juga kalau dia sembahyang tuh, begitu, ya itu dia juga nggak sah sembahyangnya. Kenapa? Ta'adud, dan dia nggak sah ta'adud tuh, gitu, ya. Hanya zaman kita sekarang nih ta'adud, gitu, ya sah tuh Jumat karena apa? Hajat, gitu, ya. Karena ta'adudnya hajatnya itu, ya macam-macam, gitu, ya. Nah di sini dikatakan nih itu apa? Ya gitu. Ya gitu ya, mana dia ya gitu ya, yaitu ya illa iza asura itimauhum yakinan, ya kecuali itu boleh ta'adud kalau ya sulit untuk menghimpun mereka tuh jamaah, ya secara yakin bi'tibari man yaglibu fi'luhum laha, yaitu dengan anggapan ya gitu yang umumnya ya mereka itu mengerjakannya Jumat tuh adatan pada adatnya fi makanin wahidin, yaitu satu tempat. Kalau sekiranya nih secara anggapan kita secara yakin kalau semua orang nih ya yang sah untuk melaksanakan Jumat itu kumpul semua, itu yang sah Jumat tuh orang perempuan sah gak tadi? Sah kan? Nah sekarang laki, perempuan, ya gitu, kumpul satu tempat, muat gak? Ya udah gak bakal muat, gitu. Tuh, ya, yang adatan tuh secara adat kalau sekiranya tuh, ya mereka tuh semua pada kumpul, kagak bakal muat. Nah itu boleh ta'adud namanya, ini hajat, gitu, ya. Ya jangan kita anggap tuh enggak, gitu. Ya zaman kita sekarang nih udah. Ya, udah perlu tuh, itu udah nggak bakal muat, satu RT aja jugaan. Ya, berapa orangnya? Hah? Satu RT, berapa Kim? Hah? 100? Hah? Hah? 600? Nah iya, muat gak nampung? Gitu. Ya, itu. Tuh, Madinah tuh, kalau semua tuh datang situ 600 orang, muat gak? Hah? Nggak kan? Iya. Ya datang itu tuh satu RT doang kan, itu kumpul tuh, itu nggak muat kan, tuh laki perempuan ya, iya, itu kan nggak muat, tuh bikin lagi atau lagi muat masih boleh, karena apa nggak rampung, gitu. Atau juga yang pada umumnya golibnya itu orang pakai adatan, cuman kebiasaan doangan, giliran apa nih, kayak giliran lagi maulid, ada haul, gitu. Lu kan orang biasanya begitu apa? Banyak kan? Nah gitu, giliran kagak ada, kosong, nggak apa-apa. Ya, karena gitu. Ya kayak gitu dulu sini kan gitu. Giliran lu kalau banyak penjahit kan? Ya, ngain begitu lebaran pada pulang kosong gitu, nggak apa-apa. Ya, itu kosong masjid. Ya, tapi waktu kan? Ya, gitu. Kayak Salafiyah gitu. Kalau lagi begini kan kosong. Kan gitu, giliran Maulid penuh kan gitu, ya, itu, ya, itu yang namanya ghaliban, ya. Jadi boleh ta'adudnya itu dengan, ya, cara hajat gitu, ya, gitu. Hampir lagi kalau yang wajib tuh, yang boleh melaksanakan Jumat itu, ya, dia itu kumpul gitu, udah lebih-lebihan lagi kan, tuh satu RT aja nggak muat, yang gitu, ya. Tuh Salafiyah tuh kalau dikumpulin 2 RT kagak bakal muat, ya. RT itu dikumpulin laki perempuan tuh datang situ. Nah belum anak-anak yang apa?
ya yang ya baru-baru balik gitu dah, ya kayak anak sekolahan tuh, anak SMP, anak ini, nah ditambah lagi sama ya nah, orang-orang yang ya datang-datang kan, gitu ya, hanya jangan dibilang nggak sah tuh Jumat gitu, ya lihat dulu alasannya. Ini berani-beranian ngomong nggak sah itu masjid sono nggak sah tuh Jumatnya. Nah kalau nggak sah lu bilangin sono, ayo lari, bisa nggak? Itu tuh ini jangan sono, ya kenapa kewajiban dia? Karena kewajiban kita bilang dia nggak sah, wajib kita tolongin. Ya kalau kita nggak tolongin nggak bilangin dosa kan? Itu. Ya, ini suruh bisa sanggup nggak? Nah kan tuh di DKI ada kan? Begitu, kalau nggak satu yang di DKI, bilangin orang di DKI, ya Salafiyah. Bisa nggak? Nggak kan? Iya. Ngapa? Sebelahnya ada lagi yang Muhammadiyah. Ada man? Masjid. Ngapa tuh? Bikin lagi sampingnya. Iya, Muhammadiyah yang sampingnya. Ya, iya tuh, yang gituan. Iya. Iya, Hamka. Nah iya nggak apa-apa. Dari sono penuh. Itu ada, ya nggak muat, kalau dikumpulin nggak muat, itu, ya, itu. Nah, yang penting, ya, mukiminnya, ya apa tuh, mustautinnya, gitu. Kalau tempat yang begitu mustautinnya, cukup kan mustautinnya, gitu ya. Kalau kita lihat dari ini nih, ya, dari apa nih, mazhab kita Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu mustautinnya itu mesti 40. Kalau yang mukimin tuh yang datang-datang ke kantor-kantor, kan orang jadi jauh-jauh tuh. Ya, yang dari Bogor, ya, dari Depok, dari mana tuh kan gitu. Dia kan datang ke sini bukan mustautin. Ya. Mukimin dikerja sini kan. Gitu. Nah, itu nggak masuk bilangan tuh. Nanti 40 orang dia. Itu, yang 40 orang tuh yang orang yang nggak pindah. Nah, kalau yang kontrak-kontrak sih itu nggak masuk. Ya. Kenapa? Nah, dia kan pulang kampung. Ya, itu pulang kampung tuh, ntar giliran lebaran pulang. Iya, dia mustautin udah. Gitu, ya. Di dua tuh, kalau dia di Brebes juga. Ya, mustautin, di sini mustautin. Nah, nanti dia dihitungnya yang mana? Ya, apa yang di sono, apa yang di sini. Gitu. Nah, ya kalau dia tuh dimasuk nanti bilangannya dilihat yang lebih banyak dia tinggalnya. Ini banyakan di mana? Di sono apa di sini gitu. Gitu. Ya. Nah, kalau banyakan di sini dia termasuk ya bilangan sini gitu ya. Tuh ya. Nah, itu masalah Jumat, masalah ta'adud ya. Jadi ya, ta'adud ini ya memang zaman dulu sih emang masih kosong. Ya, jadi sedikit gitu ya. Zaman kita aja kan masjid dulu nanti tahun apa tuh 70-an ke bawah aja tuh masih kosong. Orang masih ada seturuan ya dari Kalibata tuh, Kalibata sini pada kemari tuh. Gue ya Gurudin, Guru Ahmad tuh pada orang-orang Kalibata situ tuh pinggiran pada kemari sembayangnya. Nah, kemudian juga yang sini nih jalan yang Haji Nadi tuh ya kemari tuh. Nah, pada kemari, nah belum dari Kerobokan dari ini pada tuh pada kemari. Kenapa? Kita emang ya jadi juga sono nggak belum bikin masjidnya emang belum ada gitu karena juga orangnya masih sedikit gitu ya. Nah ini larinya gabung pare ini kan ya bahkan dari Baitur Rahman aja ya pada masih kemari dulu gitu ya kan gitu ya. Sono jadi Padang tuh Jaten ada tuh ya larinya ke sini Salafiyah gitu ya karena ya belum ada tuh masjid-masjid yang gitu. Nah kalau sekarang kan kita udah setiap kampung itu ada udah penuh gitu ya orangnya. Jadi nggak ada nih persyaratan seperti ini sekarang ya. Nah ya yang dikatakan wala yasbikuha tuh ya gitu juga wala yuqarinuha jum'atun fi baldatiha masalan ya. Jadi jangan didahulukan tuh Jumat antara satu masjid. Emang kalau yang nggak ta'adud yang ghairu haja itu nggak sah gitu ya. Yang sah nanti yang apa yang lebih dulu ya dipunya ya salamnya tuh ya salam imamnya tuh ya waktu sholatnya tuh. Nah dia nanti yang sahnya gitu ya
gitu ya. Nah kalau yang enggak ta'adudnya enggak sah tuh gitu ya, enggak boleh. Nah tapi kalau yang ta'adudnya sah sih ya bebas gitu ya, kayak kita mau belakangan kayak mau duluan mau bareng ya enggak jadi masalah gitu ya. Ya gitu tuh ya. Nah tuh ya gitu masalah tuh ya. Nah wala yasbikuha tuh ya yuqarinu Jum'atun fi baladihi masalan wa in azumat, sekalipun tuh ya tempatnya gede tuh, illa in asura ijtima'uhum yakinan, yaitu kecuali kalau sulit kumpulnya mereka itu secara yakin. Jadi kita yakin kalau dikumpulin orang tuh nggak muat, nah baru boleh tuh bi tiba riman yaglibu fi'luhum laha, itu dengan anggapan ya gitu orang yang pada umumnya ghalibnya itu melaksanakan tuh Jumat gitu pi makanin wahidin, di satu tempat minha darinya gitu, walau ghairu masjidin ya, sekalipun bukan di masjid, bahwa ada tempatnya umumnya kalau semua orang yang wajib ya ngerjakan Jumat tuh yang sah Jumat kita kumpulin satu tempat, di mana di lapangan umpama ada, nah itu kumpulin muat gak? Kalau emang tuh muat nggak boleh bikin Jumat lagi sebelahnya atau di mananya gitu ya, karena persyaratan Jumat itu bukannya harus masjid ya, biar kata bukan di masjid kan di lapangan boleh, karena nggak ada syaratnya sahnya itu Jumat itu di masjid gitu ya. Nah, tuh ya kumpulin tuh masjid. Nah patajuzu ziyadatu bihasabil hajati tuh, kalau sekiranya kita anggap nggak kumpul tuh nggak muat, maka boleh tuh bikin tambahan tuh Jumat katanya bihasabil hajati, menurut kebutuhan hajatnya. Berapa lagi tuh bikin ya gitu, bikin satu nggak muat bikinin lagi, kalau nggak muat lagi bikin lagi gitu ya, kayak gitu sekarang kan gitu, udah ada salafian bikinin Darul Muslimin masih nggak muat bikinin lagi kan lagi gitu ya, tuh alat itu ya. Nah ya bihasabil hajat ya gitu, la ghair gitu, tidak yang lainnya gitu ya. Atau juga yang disebut hajat juga bisa juga satu tempat nih, tempat masih muat tapi ya beda pendapat ya, itu boleh, itu beda pendapat yang gitu, yang satu mau pakai azan 2, yang satu azan 1, kan dia ribut mulu. Nah gitu boleh tuh meskipun dekat itu kan gitu ya, ini yang satu maunya azannya 2 kali gitu, nah yang satu lagi kagak, kali aja gitu. Nah ribut tuh kalau disatuin ya, berantem kagak bisa ya akur gitu ya. Nah itu jam begitu boleh bikin, itu namanya apa tuh usul ijtima, sulit dikumpulin ya gitu. Tapi sih maunya azannya 1, yang ini 2, nah gimana Gantian aja ya gantian hah ngapain tuh dibikin di tujuan. Yang pengen azan 2 kalinya nggak cukup gitu. Orang yang azannya 2 kali nggak cukup gitu. Iya, yang azan 2 kali nggak cukup orangnya. Gitu. Nah dia mesti gituan apa? Mesti ngalah. Ngikutin yang azan sekali. Oh ngalah. Iya mesti. Nah kalau dia nggak mau ngalah juga, dia boleh bikin Jumat tapi wajib zuhur. Gitu. Jadi habis apa tuh? Habis dia Jumat, bayang zuhur. Gitu. Itu yang wajib Jumat tuh, yang begitu wajib zuhurnya tuh. Nah, ya adanya. Nah, kalau yang kayak itu ini cukup begini, itu sunnah. Ya, Jumatnya tuh. Ya, karena cukup gitu, ya. Ya. Nah, ya. Itu kalau usul ijtima tuh namanya, sulit untuk dikumpulin ya, karena beda dapat itu. Tapi yang satu maunya azannya 2, yang satu itu ya. Oh yang 2 teka, ya begitu giliran apa, ya giliran yang satu tuh, kayak satu dia nggak boleh sembahyang sunat, di sembahyang juga, gitu, ya, itu. Habis dia azan kan yang satu kan langsung tuh, ya khatib naik, yang satu azan kan, udah. Nah ini yang sembahyang apa, yang azannya 2, dia biasa sembahyang apa? 2 ya, kau beli sembahyang aja, boleh nggak? Nggak haram.
Ya. Itu. Ditunggu dulu ya. Hah? Ditunggu dulu mestinya, kasih kesempatan. Iya, kalau dikasih kesempatan kan enggak. Kan dia udah langsung begitu selesai azan si khotib. Iya, udah ngomong langsung. Iya, nah kagak boleh. Itu. Nah yang biasa dua, enggak gue biasa kerjain di sembahyang aja. Nah, yang gue biasa sembahyang sunat dulu gitu. Enggak boleh, haram. Ya, itu. Kan ribut jadinya. Gitu. Ya, nggak usah benar itu. Nah dia, nah yang begitu masuk usul ijtima juga gitu ya. Nah ya, nah boleh dah tuh yang begitu pisahin dah lah lu suno yang dua kali lu yang sendiri yang satu gitu ya, jangan pakai dua gitu ya. Tidak ya, ta'adud tuh yang begitu gitu ya. Nah ta'adudnya lil hajat ya, karena masing-masing punya ya dirian gitu ya tuh ya. Gitu ya. Ya adatan fi makanidin ya masjidin pada juzud ziyada bi hasabil hajat la ghair wal jama'atu fi raqatil ula bi arba'ina, dan syaratnya lagi Jumat itu jamaah pada rakaat pertama. Ya, di rakaat pertama kita wajib salatnya berjamaah ya dengan 40 orang gitu ya. Jadi wajib Jumat ini berjamaah teman rakaat pertama aja. Ntar rakaat yang kedua sih boleh pada ya bisa mufaroqah gitu ya. Nah, ya itu yang pertama aja yang wajibnya tuh ya. Yang sisanya ya yang kedua boleh nggak berjamaah ya, kita pulang dah duluan gitu, dah sini gitu imam gitu. Nah kita begitu naik rakaat kedua ya udah ya, nah gitu kan ya, selesai salam pulang gitu ya gitu. Ya. Satpam satu bisa gantian ya. Ya? Satpam masjid kan Bisa, iya bisa tuh satpam masjid kalau gitu, satpam atau apa tuh gitu, atau teman kita yang yang ketinggalan didatang suruh dari rakaat yang kedua kan, gitu ya. Atau juga imam udah tuh ya, nah udah tahiyat kan, ada orang yang ketinggalan kurang satu kan, nah gitu, dan ikut sama dia, jadi itu ya. Yang penting tuh rakaat pertama ya dia itu ya itu apa ya jamaah gitu ya. Jadi ketinggalan ya, kita ketinggalan nih satu kan, tinggal naik satu tuh ada orang lagi ngikutin kita satu. Nah begitu kita selesai salam kan dinaik, ada lagi yang datang ngikutin dia, boleh gitu ya gitu. Nah iya boleh, karena apa tuh yang penting satu gitu ya. Nah, jadi bukan dua-duanya atau gitu ya. Rakaat pertama tuh ya yang dia wajibin tuh ya, rakaat ula arba'ina. Wa hiya bi sifatil wujubi alaihim, yaitu dengan sifat yang wajib pada mereka tuh gitu ya. Nah, wal khutbatani qabla shalah, dan syaratnya Jumat lagi itu khutbah sebelum Jumat, sebelum sholat tuh. Ya, sebelum sholat ijma'an, ini ijma' ulama udah ya. Jadi para ulama semua begitu ya. Kenapa? Dari zaman Rasulullah dulunya awalnya emang Jumat itu ya khutbahnya duluan. Khutbahnya belakangan kayak Id gitu ya, sholat dulu ya baru khutbah gitu ya. Karena pernah terjadi tuh ya Dahyatul Kalb tuh ya, pernah datang bawa ya dagangan-dagangan tuh di luar, dipukul gendang-gendang. Nah orang yang pada sahabat yang udah ya, nah di situ gitu pada kabur tuh ya. Itu yang Allah kata wataraku kaka ima wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin paddu ya gitu ya. Apabila mereka tuh lihat tuh ya ra'au tijaratan, ada perdagangan, ada permainan gitu ya, mereka itu inpadu pada bubar nah gitu ya. Wataraku kaka ima, mereka tinggalkan engkau ya Muhammad lagi sedang khutbah, Nabi lagi sedang khutbah tuh tinggal gitu. Karena ya dulu khutbahnya itu ya sesudah sholat, jadi sholat dulu baru khutbah. Nah akhirnya Allah turunin ayat itu, Rasulullah tukar, jadi khutbah lebih dulu baru ya sholat Jumat nih. Nah kalau sholat Id enggak sama, karena sholat Id ya jadi sholat dulu baru khutbahnya. Kalau sholat Id itu khutbah itu enggak menjadi persyaratan. Kalau Jumat kan khutbah menjadi persyaratan, khutbahnya enggak sah, sholatnya juga enggak sah
ya. Nah, kalau Id itu nggak persyaratan khutbahnya tuh. Ya, ini kalau sholat itu begitu udah selesai tuh sholat kita mau pulang nggak apa-apa. Kan yang memiliki man aradal julus pal yajlis wa man arada ayan sarif pal yansarif. Siapa yang mau duduk silakan, siapa yang mau apa ya mau berangkat pulang. Gitu tuh sholat Id ya, bilang gitu ya. Jadi ini khutbah tuh lagi khutbah gitu, habis bayang pulang udah nggak apa-apa gitu ya, boleh gitu ya, nggak disyaratin sahnya gitu. Nah kalau Jumat disyaratkan sahnya khutbah tuh ya. Kalau khutbahnya sah, Jumatnya sah. Khutbahnya nggak sah ya, nah ya Jumatnya juga nggak sah gitu ya. Tuh, ya. Jadi syaratnya sini khutbah ini qabla sholati ijma'an li'annahuma syartun huna, karena kedua khutbah ini menjadi syarat di sini katanya. Wa syartu muqaddamun, sedangkan yang namanya syarat itu harus lebih dahulu katanya gitu ya. Nah, wa arkanuhuma rukun khutbane khamsatun, ya udah hafal lah ya si khotib pada nih ya. Nah, pertama alhamdulillah taala, pertama ucapin kalimat pujian pada Allah yaitu alhamdulillah nahmadu apa pokoknya kalimat pakai alhamdulillah ya di depan tuh ya pujian. Nah, gitu. Li khabari muslimin, karena berdasarkan ya hadis riwayat Imam Muslim kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jumu'ati, adalah khutbahnya Nabi di hari Jumat itu bi yahmadullah gitu ya. Nabi itu memuji Allah ya, wa yusni alaihi, dan juga ya memuji yukatan alhamdulillah dan yemus gitu. Kaza fi bulughil marami, begitulah yang dijelaskan di dalam kitab Bulughul Maram gitu ya. Wassalah ala nabi, yang kedua tuh rukun khutbah itu selawat pada Nabi. Kenapa? Li'anna kulla ibadatin ibtaqarat ila zikrillahi ta'ala ibtaqarat ila zikri nabiyihi. Karena ibadat yang butuh untuk menyebut nama Allah maka butuh untuk menyebut nama Nabi gitu ya. Nah gitu, jadi apabila disebut nama Allah di situ, nah harus pakai Nabi gitu ya, nama Nabi ya, ini Nabi. Kal azani, seperti azan tuh asyhadu alla ilaha illallah ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak satu azan kalau asyhadu alla ilaha illallah doangan, nggak kayak asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu ya. Berarti azan tuh ya, wasolah ya, dan juga sholat ya gitu, syahadat tuh ya, asyhadu alla ilaha illallah, itu syahadat tahiyat gitu ya, gitu ya. Walayak pil ityanu bi sholati bi lafzi domir, enggak cukup tuh mengucapkan selawat tuh dengan lafaznya domir aja gitu, Allahumma sholli alaihi gitu ya, gitu mesti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli Muhammad gitu. Wa in taqaddama ismuhu alaihi, sekalipun udah disebut Nabi Muhammad lebih dulu ya, jadi kita belakangannya pakai Allahumma sholli alaihi gitu ya. Nah itu nggak sah katanya. Kama apa dahul pasni ya, sebagaimana diberikan faedah oleh Imam Pasni ya. Wal wasiyatu bitaqwa, yang ketiga rukun khutbah yaitu dengan takwa itu wasiat usikum ya. Jadi nggak disebut usikum nggak jadi ittaqullah gitu, ayyuhal hadirun ayyuhal mu'minun ya, ittaqullah jadi gitu ya, nggak pakai usikum wa iyaya wa nafsi gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Gitu. Li'anna hal maksudu minal khutbah, karena wasiat ini tujuan utama dalam khutbah. Wala yakfi mujarradati tahzir minad dunya, nggak cukup ya gitu sekedar apa tuh memberikan ya ke apa tuh ya tahzir, artinya mengingatkan daripada dunia nih, artinya gitu ya, kita bilangin dalam itu awas ya gitu ya, jangan kamu wala taghurrannaka hayatud dunya gitu, nggak cukup begitu aja ya. Nah gitu ya, nah katanya tuh ya tazir minad dunya bal la budda minal hasi ala taati wa zajri anil maksiyah. Tapi yang namanya wasiat ini jadi ada amal ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Jadi ada tuh dalam khutbah ini ada anjuran untuk taat ibadat dan juga menjauhkan daripada maksiat ya. Gitu ya kan. Jadi kalau udah khutbah tuh usikum wa iyaya bitaqwallahi wa taatihi wahzaru anil ma'asi gitu ya.
jauhin daripada maksiat. Jadi jangan taqullah aja gitu ya. Nah, itu gitu ya. Jadi anu maksiat di wa yakfi ahaduhuma liluzumil akhar. Cukup ya dengan salah satu keduanya nih, karena udah lazimnya umumnya kalau udah bilangin tuh ya perintah kebaikan ya udah pasti ya. Nah, apa tuh kemaksiatan ya dijauhin, itu umum gitu katanya gitu. Kaza ma fit tuhfati, begitulah yang dijelaskan di dalam kitab Tuhfah. Wa hadhihi salah satu arkanin fi kulli wahidin minal khutbatain, 3 rukun ini yang mesti ada pada salah satu 2 khutbah ya, khutbah pertama dan khutbah kedua. Jadi alhamdulillah, kemudian selawat, kemudian usikum gitu ya. Nah, gitu. Li'anna kulla khutbatin mustaqillatun wa munfasilatun anil ukhra ya, karena yang namanya khutbah itu ya, kedua khutbah itu karena setiap khutbah itu ya terpisah, mustaqillah ya, berdiri sendiri itu ya, munfasilatun anil ukhra, dia itu bisa dari yang lainnya. Jadi antara khutbah yang pertama dengan khutbah kedua itu bisa nggak nyambung kan gitu ya. Jadi mesti ada tuh dalam khutbahnya itu 3 rukun tadi ya. Nah, alhamdulillah, selawat dan wasiat gitu kan ya. Nah, itu ya gitu. Wa qiraatu ayatin minal Qur'an, dan rukunnya lagi khutbah baca ayat Quran tuh gitu ya, mubhimatin ya gitu ya, ayat Quran tuh minal Quran ya. Nah, yaitu yang dipaham satu ayat ya gitu ya. Nah, wa in ta'allaqat bi hukmin mansukhin, sekalipun tuh ayat ada hubungannya dengan ayat mansuh ya, enggak apa-apa gitu ya, karena di Quran kan ada ayat mansuh ya gitu, ayat-ayat yang ya udah dinasakh tuh gitu, masih ada ya tilawahnya, karena ya ada mansuh tilawah, ada mansuhil hukmi ya, ada yang dinasakh tuh hukumnya, ayatnya masih dibaca, tapi ada juga yang dinasakh ayatnya ya gitu, hukumnya ya berlaku, masih ayatnya enggak tapi hukumnya berlaku. Nah, ada juga yang ayatnya ada tapi hukumnya enggak berlaku ya, seperti ayat tuh iddah bagi perempuan tuh itu ayatnya ada, itu setahun ya gitu. Nah, tapi itu enggak berlaku hukumnya. Nah, dia karena ada ayat yang mansuhnya tuh itu arba'ata asyurin wa asra, yaitu iddahnya perempuan yang tinggal mati suami yaitu 4 bulan 10 hari. Nah, awalnya tuh yaitu dia itu setahun. Nah, jadi dinasakh, tapi ayatnya ada yang setahun gitu ya. Nah, sekalipun tuh kita baca tuh ayatnya itu gitu ya, nah sah tuh dalam ya khutbah gitu ya. Nah, itu gitu ya, hukmil mansuh. Au kisatin, atau juga dengan ya kisah-kisah tuh ya, cerita-cerita. Pala yakfi ghairu mafhumatin, tapi enggak cukup dengan ayat yang enggak dipaham. Li'annal qasda hazal makna, karena tujuan dari pengertian ini ghaliban umumnya ya, la yakfi ba'da ayatin, enggak cukup kalau sebagian ayat aja. Wa in tola, sekalipun tuh ayatnya tuh panjang ya, seperti ayat tuh wa iza tadayantum bidainin tuh faktubu gitu ya, sono kan ayatnya panjang tuh, kadang sepotong aja, orang nggak paham. Nah, itu nggak sah gitu ya, baca Quran tuh gitu ya. Nah, dalam khutbah itu wa in tola li khabari muslimin, karena berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, karena Rasulullah SAW yaqra'u suratan fi kulli jumu'atin alal minbar, karena Rasulullah SAW itu membaca satu surah pada setiap Jumat di atas mimbar. Kaza ma apa dahu Ibnu Hajarin fitufa, begitulah ya yang dipadahkan, dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Tifanya. Fi ihdahuma, baca ayat Quran itu pada salah satu khutbahnya, entah khutbah pertama atau khutbah kedua ya. Kalau kita umumnya nih dua-duanya kan dibaca tuh ya, khutbah pertama baca ayat Quran juga, nah keduanya juga baca juga gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, wa yusannu kaunuha fil ula wal yusannu ba'da paraghiha suratu Qaf, dan disunatkan ayat itu bacanya di khutbah pertama, bahkan disunatkan sesudah selesainya tuh khutbah itu baca surat Qaf katanya
daiman, ya selalu tuh baca akhir ya. Jadi akhir khutbahnya tuh, khutbah yang kedua udah bacalah surat Qaf, itu panjang tuh. Atau juga ambil aja dah sebagian daripada ayat dari surat Qaf itu, karena di surat Qaf itu banyak yang apa mengingatkan kita untuk akhirat gitu ya, di surat Qaf tuh gitu ya. Nah, lid ittiba, karena ini semua ittiba. Wa yakfi fi asli sunnati qiraati ba'diha, cukup untuk mendapatkan ya hasil daripada sunnah itu baca sebagian surat Qaf tuh. Ya, jadi nggak keseluruhan ya, karena kalau dibaca keseluruhan ya panjang lamanya. Kaza Tuhfah, begitulah yang dijelaskan dalam kitab Tuhfah nih. Kama qala al-Asqalani, sebagaimana mengatakan akan dia itu Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ya gitu. Fi Bulughil Marami, di dalam kitab Bulughul Maram. Wa an ummi Hisami binti Khalid radhiyallahu anha, dari Ummu Hisam ya binti Khalid ya radhiyallahu anha qalat, berkata Ummu Hisam, ma akhazatnya Qaf ya, ma akhazatu Qaf wal Qur'anul Majid ya illa ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Hisam, tidaklah saya mengambil, artinya saya ini belajar ya membaca tuh ya Al-Qur'an itu ya surat Qaf tuh, Al-Qaf wal Qur'anul Majid gitu ya. Bacaannya itu illa an lisani Rasulillah, kecuali dari Rasulullah, karena Rasulullah tuh setiap khutbahnya baca surat Qaf. Jadi dia hafal tuh gitu tuh Ummi Hisam katanya. Yaqra'uha kulla jum'atin, yang Nabi baca setiap Jumat, artinya alal minbar, di atas mimbar tuh. Ini menunjukkan bahwa Nabi setiap khutbah itu diakhiri dengan baca surat Qaf gitu ya. Iza khataban nasa, apabila Nabi berkhutbah ya kepada manusia. Rawahul Muslim. Nah, yang kelima wadu'a'u ya gitu, rukun khutbah yang kelima yaitu ad-du'aul ukhrawi lil mu'minina fil akhirati, yaitu ya doa buat orang mukmin yang urusan akhirat nih gitu, fil akhirati, pada khutbah yang akhir ya, buat kedua nih. Li'annal awakhira bihi al-yaku, karena ya khutbah yang akhir ini lebih layak, lebih cocok tuh ya diakhiri dengan doa gitu ya. Hanya selalu kita ucapin doa kan diakhirkan doa, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ya al ahya minhum wal amwat tuh ya, sampai terus habis tuh gitu ya. Nah, al-yak wa yakfi takhsisuhu bisamiin ya, cukup tuh mengkhususkan tuh doa kepada yang dengerin khutbah ya gitu ya. Jadi kita nggak pakai Allahumma ighfir lil mu'minin gitu, Allahumma ighfir ya li jam'ina nih gitu ya. Jadi tuh ya. Nah, karahimakumullahu, seperti ucapan rahimakumullah gitu ya. Nah, gitu. Nah, itu jadi katanya ya. Nah, wala yakfi taksisuhu bil ghaibin, tapi nggak cukup dengan mengkhususkan kepada yang gaib. Kama qala Ibnu Hajar ya. Jadi kita bilang Allahumma ighfir lahum gitu ya, yang nggak ada di situ ya, Allahumma arhamhum kan gitu ya. Nah, kalau Allahumma ighfir ya gitu ya, lakum tuh boleh gitu ya. Nah, ya ada ya. Nah, qaibin kama qala Ibnu Hajar al-Asqalani fi Bulughil Maram. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yahtubu qaiman, Nabi berkhutbah dalam keadaan diri. Summa yajlisu, kemudian Nabi duduk. Summa yaqumu, kemudian Nabi diri. Payah tubuh qaiman, maka Nabi itu khutbah dalam keadaan diri. Paman anba'aka annahu kana yahtubu jalisan faqad kadzaba, akhrajahu Muslimun, intaha. Siapa orang yang mengatakan do anba'aka do ya, mengatakan akhbara ya, anba'a akhbara, siapa yang memberitakan kepada kamu bahwa Nabi itu berkhutbah duduk, katanya faqad kadzaba, sungguhnya dia itu dusta katanya.
Jadi Nabi enggak tuh yang namanya khutbah tuh diri, bukannya duduk gitu. Jadi kalau ada yang bilang Nabi khutbahnya tuh duduk, itu berarti bohong tuh orang itu ya. Tuh ya, ini berdasarkan hadis tuh ya yang diriwayatkan dari Jabir bin Samurah, katanya Jabir tuh gitu ya. Nah, tuh ya. Nah, kita ya kadzubatu akhrajahu Muslim ya, telah meriwayatkan di sini Imam Muslim intaha. Pain ajaza ya gitu pakoidan, kalau nggak mampu diri maka boleh duduk gitu ya. Nah, pakoidan summa mutajian, kemudian kalau nggak bisa duduk tiduran. Ini kalau udah nggak ada khotib lagi udah mandi duangan. Gitu, khotib di mandi duangan, nggak ada yang bisa. Nah, dia lagi sakit, nggak bisa diri, ya duduk jugaan, ya pinggangnya sakit, ya tiduran, nggak apa-apa, gitu. Bisa ada yang mau gantiin, ya mandi duangan kan gitu, ya. Oh sekarang sih kebanyakan udah, ya, banyak yang mau gantiin dah, gitu. Ya masih kuat diri aja mau digantiin. Ya, dianggap udah ketuaan udah. Ya, karena kan gitu. Ya, dianggap ketuaan dah, nggak pantas gitu. Ya, nah, ya, patut bah, ya, yang gitu. Ya. Nah, tuh ya, ajizat tuh, ya, pakoidan semua mutayan kasolah. Wal aula lil ajizi al istinabatu, tapi di sini dikatakan yang lebih utama, lebih bagus katanya buat yang udah nggak mampu ya cari penggantinya dah ya, jangan dia juga tahuan nggak bisa diri masih duduk juga, wah ya nggak boleh orang gantiin gitu ya, jangan gitu ya, cari istinabah tuh kama apa ada Ibnu Hajar bi Fathil Jawad ya, sebagaimana dikatakan Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Jawad deh. Ini syaratnya, jadi itu yang atas masih rukun, ini udah masuk syarat nih ya, syarat khutbah itu harus diri. Mutatahiran, syaratnya lagi khutbah itu harus suci ya, nggak boleh nggak punya wudu ya, mesti punya wudu, hampir lagi hadas besar ya, gitu ya, wudu aja nggak ya, kalau nggak punya wudu nggak boleh khutbah. Min hadasi asghara, yaitu suci daripada hadas kecil, au akbara atau hadas besar ya, kebangetan kalau besar. Gitu ya. Nah, wa khobasin, dan juga bersih daripada najis. Khobas ya, najis tuh. Muhaffafin, baik tuh najis muhaffafah, au mughalazin atau najis mughalazah, hampir lagi. Au mutawasid atau najis mutawasid tuh ya, yang pertengahan ya, yang umum dah ya, kama qalahul Pasni, sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Pasni. Masturul aurati, syaratnya lagi khutbah ini harus nutup aurat. Fa'in kul nabil asahi, kalau kita katakan dengan kaul sahih, annal khutbah laisat badalan an rakaataini, kayak kalau kita katakan katanya khutbah ini ganti daripada sholat 2 rakaat. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli aqibal khutbata, karena adalah Rasulullah SAW itu sholat katanya sesudah khutbah. Fazahiru, maka zahirnya annahu kana yatubu ya, maka zahirnya bahwa adalah Rasulullah SAW itu katanya khutbah wa huwa mutatahhirun, Rasulullah itu khutbah dalam keadaan suci, masturun ya, menutup aurat. Apa ada zalika Ibnu Hajar Pitufah ya, ini dijelaskan Ibnu Hajar dalam kitab Tufahnya. Jadi ya, yang namanya khutbah itu harus suci dan juga nutup aurat. Kenapa? Rasulullah begitu selesai khutbah langsung sholat gitu. Nah kalau dia nggak punya wudu ya, Rasulullah kan wudu dulu ya, atau nutup aurat. Nah ini Rasulullah bisa selesai khutbah langsung sholat, itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu nutup aurat dan ya, nah, suci gitu ya, nah gitu tuh ya. Wajibul julusu bainahuma, tuh ya, wajib duduk antara dua khutbah. Jadi khutbah pertama duduk tuh, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Nah duduk dulu situ, duduk ya, wajib tuh duduk katanya ya. Ah ya, gitu tuh ya. Wajib julus kedua pauqat tumak ninati shalah. Duduknya lebih dari tumak nina shalah.
Ya, kalau tumanina sholat tuh sekedar subhanallah. Ya, 4 detik. Ya, subhanallah. Ya, 4 detik. Nah, kalau duduk ini lebihin. Ya, sekitar 1 menit dah. Kan gitu. Ya, biar ada tumaninanya. Gitu, ya. Jangan tuh duduk nggak ada tumaninanya. Jadi kalau duduk tuh nggak ada tumaninanya nggak dianggap belum duduk gitu, ya. Jadi diam dulu si khotib nih habis duduk pertama duduk diam dah. Ya, jangan megang ini, duduk dulu dah. Hanya dianjurin ya si khotib tuh baca surah Qul huwallahu ahad tuh. Ya, kalau bisa ya 3 kali, kalau enggak sekali. Nah, ya. Nah, kita juga yang denger nih mustami ya, nyawaan. Nah, itu sunnah juga. Baca Qul hu tuh. Gitu, ya. 3 kali. Ya, gitu. Ya, disunahkan tuh baca, ya, jangan ya diam aja, ya, atau sambil berdoa tuh baca ya kulhu, ya. Kalau Sayyidina Ali bilang tuh di situ, ya kita baca Inna Anzal tuh, ya, gitu, ya Inna Anzal, ya, gitu. Kalau bisa 3 kali baca 3 kali, ya, ya kita dapat pahala tuh sebilangan orang yang kerjain Jumat gitu, ya. Itu kan Sayyidina Ali gitu, ya. Nah, Inna Anzal tuh. Nah, tuh ya. Nah, tumannya pokok salah. Qala Ramli, berkata Imam Ramli nih, Ma'a Ahmad bin Zahid, maksudnya Imam Ahmad Az-Zahid nih, wa tumakninatu fihi wajibatun. Tumaknina pada duduk itu hukumnya juga wajib. Kalau tarokaha, kalau si khatib meninggalkan tumaknina lazimahul udu, maka si khatib nih wajib kembali tuh. Ya, jadi kalau dia tuh ya duduk tuh kan di khutbah pertama fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim, diduduk di enggak tumaknina, dipegang ini dinaik, diingat lah kok gue diamin, duduk lagi dulu. Ya, gitu duduk diam naik lah. Gitu ya. Jadi sekedar ya lebih dari tumaknina salat. Kalau tumaknina salat kan sekedar subhanallah. Nah, dia banyakin dah. Dikit dia 4 detik, nah baca dan dia sekitar 1 menit atau kurang gitu ya, duduknya tuh gitu ya. Nah tuh ya gitu. Itu kata ya Imam Ramli tuh kita Ahmad Zahid tuh kalau nanti udu tuh ilaihi mutmainnan tuh mutmainnan. Wa qala Ibnu Hajar fi Fathul Jawad, berkata Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Jawadnya nih ya, ma'a matnil irsad, dia berserta matan irsadnya nih ya, karena di Fathul Jawad itu memang dari ya sarah irsad nih ya, irsadnya gitu. Wa wujudu jalsatin bainahuma bitumakninatin biha wujuban, adanya tuh duduk antara 2 khutbah dengan tumaknina itu hukumnya wajib. Wa yalzamu jalisan ya ajuza anil qiyami, wajib juga duduk buat orang yang lemah daripada diri ya, anil qiyami. Wa qa'iman ajuza anil julusi, dan juga orang yang bisa diri tapi nggak bisa duduk, nah dia juga wajib tuh manina dia diri kagak bisa duduk, nah dia berhenti di situ dulu diam gitu karena nggak bisa diri. Nah yang nggak bisa diri duduk, nah dia pisahin tuh. Duduk kan nih, duduk nih khutbahnya, nggak bisa diri kan. Nah jadi gitu waktu fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim ya didiam situ gitu ya, bukan jangan didiri, jangan kan nggak bisa diri. Nah gitu ya, pakai tumaknina tuh. Nah kalau yang nggak bisa nggak bisa duduk, dia kan khutbahnya diri. Nah jadi untuk misahinnya gimana? Nah diam dulu gitu tuh ya, artinya tetap wajib pakai tumakninah nih gitu ya. Ajuza anil julus ya, pusila bisaktatin, maka dipisahkan dengan sakta, artinya dengan diem bentar tuh. Wala yakfil itijau, nggak cukup dengan dia berbaring, kali dia nggak bisa duduk nih ya, atau juga yang duduk kagak bisa diri. Nah ya, duduk khutbahnya duduk, nah kadang dia berbaring gitu, fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim, dia berbaring lah ya, di tiduran gitu, kagak artinya gitu. Ai min ghairi sukutin, kalau enggak pakai diam katanya. Wa yakunu julusuhu bainahuma nadman qadra suratil ikhlas tuh. Dan adalah duduknya nih antara 2 khutbah itu sunnah sekedar baca surat al-ikhlas tuh. Sama juga kan? Ya, baca qul huwallahu ahad tuh.
Nah, segitu katanya sunnahnya kita ya. Nah, gitu ya. Kalau salatul ikhlas itu takriban ya kira-kira. Khurujan min khilafi man aujabahu, karena ini ada khilaf ya, supaya khuruj keluar daripada yang mengatakan wajib duduknya ya. Khutbah itu Syekh Khatib antara dua khutbah itu sekedar baca surah Al-Ikhlas itu. Ini ada yang wajibin sekedar ini katanya. Wa yaqra'u fihi syai'an minal Qur'ani, dan dia baca sedikitnya daripada Al-Qur'an tuh. Nah, ini ittibai, karena ittiba'in taha. Selesai itu perkataan Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Jawad. Ya itu ya. Qala Atiyah, berkata Imam Al-Atiyah nih, wal aula ayyakuna suratul ikhlas, yang paling utama itu jadi si khatib tuh bacanya surat Al-Ikhlas, jangan surah yang lain. Sini kan dikatakan tuh kalau enggak baca sesuatu dari Al-Qur'an tuh, artinya baca surah apa aja dah, ayat apa. Tapi di sini kata Imam Atiyah nih ya, yang paling utama adalah surah Al-Ikhlas katanya. Wal muwalatu, dan ya rukunnya lagi khutbah nih, syaratnya lagi yaitu rukun syarat khutbah nih itu harus mualat ya, nyambung ya dari itu ya, dari satu rukun ke rukun biar nyambung tuh. Baina arkanihima, antara rukun-rukun khutbah tuh ya, dari alhamdulillah, selawat ya, wasiat tuh apa semua nyambung dah ya, jangan misah gitu, jangan berhenti gitu ya. Arkannya wa bainahuma wa bainas shalah, dan juga harus nyambung antara khutbah ya, selesai khutbah dengan salat nih. Itu ya, jangan berhenti lamanya. Begitu selesai itu ya, fastaghfiru inna suno ya, wala zikrullahi akbar kan. Nah, kan qomat tuh. Nah, ini gitu langsung tuh si khatib ya masuk ke imam. Ya, jangan lama-lama. Dan juga dimasuk ke imam tuh jangan ngurusin saf. Ya. Kalau ngurusin saf tuh nanti putus. Ya, didiri dulu ngadepin gitu, sapno suno, yang suno rapiin gitu. Ya. Nah, ya, dipidato dulu. Nah, gitu. Putus tuh. Gitu, ya. Udah deh. Ya, gitu ya. Nah, ya langsung sholat tuh. Ya, jangan putus tuh. Gitu ya, mualat tuh. Ya, baina wa baina shalah. Bi alla yubsila tawilan. Yang sekiranya enggak bisa tuh panjang lama, urpan menurut uruf, bima la ta'alluqu lahu bima huwa fihi, yaitu yang sekiranya tidak ada hubungan di dalam dia ya berkhutbahnya tuh ya. Jadi dalam dia khutbahnya tuh antara rukun sama rukun itu biar nyambung. Jadi jangan nanti dia cerita di situ yang di luar daripada ya tujuan daripada khutbah gitu. Ya, dibawa masalah-masalah yang lain dah ya, bukan urusan-urusan ibadat dan apa tuh ya, di dalam apa ya, di dalam khutbahnya itu nanti nggak nyambung gitu ya. Jadi biar nyambung tuh, jadi urusan-urusan ibadat dah bawa gitu, apa nih gitu, yang kiranya enggak ya, apalagi urusan politik gitu ya, jangan dibawa, jangan gitu masukin, udah khutbah aja tuh urusan ya akhirat itu ya, karena tujuan daripada khutbah ini untuk ngingetin orang untuk ya ibadat tuh gitu ya, bukannya bawa orang dari urusan-urusan ya dunia atau apa gitu tuh ya. Nah ini ya, nah ya termasuk tuh mualatnya gitu, ta'alluq bihi bima huwa fihi, apa dahub Ibnu Hajar fi Tuhfati. Inilah yang diberikan ifadah oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfahnya nih gitu ya. Nah ini ya, nih termasuk Jumat ya bagiannya. Wa sholatul jamaati wa sholatul janazati fardu kifayatin. Sudah ya, sholat janazah, sholat jamaah, sholat janazah termasuk fardu kifayah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubu ma nartaji min rahmatika bi amrina kullihi wa yassir lana ma nahnu fihi wa ma natlubu ma nartaji min awaidina wa sallimna min alilali wa lafat wa lahat wa laqabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit
tusallit alaina man la yarhamuna Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana Allahumma arzuqna iman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u la yasha wa amalin la yurfa du'ain la yusma na'udzubika min aula'il arba Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin